Hai, Assalamualaikum. Di video pembelajaran aku yang pertama ini, aku bakal bahas tentang ketimpangan sosial. Tentunya kita sendiri gak asing dong dengan kata ketimpangan sosial. Tapi apa ya ketimpangan sosial itu? Ketimpangan sosial merupakan ketidakseimbangan yang terlihat jelas dengan adanya jarak atau gap di antara golongan-golongan dalam masyarakat. Ketimpangan sosial yang terjadi di masyarakat juga dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, ada perbedaan sumber daya alam. Kedua, letak dan kondisi geografis. Ketiga, faktor globalisasi. Keempat, kebijakan publik. Kelima, perbedaan kondisi demografis. Dan yang terakhir, keenam, faktor individual atau kelompok. Selain adanya faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan sosial, ada juga loh bentuk-bentuk ketimpangan sosial. Kira-kira apa ya? Yang pertama, ketimpangan antara golongan kaya dan miskin. Timbulnya ketimpangan sosial ini disebabkan oleh faktor pertumbuhan masyarakat menengah ke atas yang menanjak naik, adanya krisis global, rendahnya tingkat pendidikan, dan mental miskin yang dimiliki masyarakat. Selanjutnya, ada ketimpangan pemilik modal dan buruh. Ketimpangan ini disebabkan oleh faktor ekonomi. Yang dimaksud faktor ekonomi di sini adalah penguasaan terhadap alat produksi oleh pemilik modal. Walaupun jumlah pemilik modal lebih sedikit daripada jumlah buruh, namun buruh tidak memiliki kekuasaan, hanya diarahkan dan dikendalikan oleh pemilik modal. Hal itu sangat bertentangan dengan hak asasi manusia. Bentuk ketimpangan sosial yang ketiga yaitu ketimpangan pembangunan. Ketimpangan pembangunan terjadi akibat proses pembangunan yang belum merata dan hanya berpusat di daerah tertentu. Contohnya antara Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa. Bentuk ketimpangan sosial yang keempat yaitu ketimpangan kesempatan. Di Indonesia, masih banyak kesenjangan fasilitas dan kualitas pendidikan di tiap daerah. Akibatnya, anak-anak di kota-kota besar jauh lebih mudah mendapatkan akses pendidikan yang baik, serta berkesempatan meningkatkan kualitas hidupnya dibandingkan anak-anak di wilayah pedesaan. Selanjutnya, yang kelima, ketimpangan budaya lokal dan global. Ketimpangan budaya merajuk pada ketidaksepadanan posisi budaya yang dianut atau yang dijalankan oleh masyarakat, disebabkan oleh adanya budaya populer yang berasal dari barat diikuti oleh masyarakat dunia. Akibatnya, budaya barat lebih digemari dan budaya lokal tersisihkan. Yang terakhir atau yang keenam ada ketimpangan gender. Ketimpangan gender adalah kondisi di mana terdapat ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Di berbagai sektor kehidupan, banyak indikator yang menunjukkan perempuan tertinggal dibandingkan laki-laki dalam memperoleh kesempatan, peluang, serta hasil-hasil pembangunan. Nah, setelah kita bahas apa itu ketimpangan sosial, faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan sosial, dan bentuk-bentuk ketimpangan sosial, sekarang aku akan bahas dampak ketimpangan sosial dalam masyarakat. Dampak yang pertama, diskriminasi sosial. Perbedaan perlakuan antara kelompok-kelompok meskipun mereka memiliki hak sama. Pengecualian atau pembatasan kesempatan, pengutamaan atau kecenderungan terhadap pihak tertentu. Next, yang kedua, ada kecemburuan sosial. Kecemburuan sosial merupakan kondisi munculnya perasaan tidak suka dari suatu kelompok atau ras karena adanya perbedaan-perbedaan dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, masuk ke poin ketiga, yaitu monopoli kekuasaan. Masyarakat yang mengalami ketimpangan sosial sering menjadi objek penguasaan kelompok lain. Penguasaan oleh kelompok lain inilah yang disebut dengan monopoli. Sebagai contoh, penguasaan pemilik modal terhadap kelompok buruh.
Nah, yang keempat ada konflik sosial. Ketimpangan sosial mengandung benih penyebab konflik karena terdapat dua pihak atau lebih yang terlibat konflik, adanya tujuan tertentu yang dijadikan sasaran konflik, terdapat perbedaan pikiran, perasaan, dan tindakan, terdapat situasi yang mendukung konflik. 4 poin dari dampak ketimpangan sosial udah aku jelasin nih. Sekarang aku bakal jelasin sikap kritis dalam menghadapi ketimpangan sosial. Yang pertama, menjaga komunikasi sosial. Melalui komunikasi sosial, masyarakat dapat menghilangkan sekat dan dapat terhindar dari prasangka, stereotip, kecemburuan sosial, dan konflik sosial. Yang kedua, toleransi dan menghargai perbedaan. Cara menumbuhkan sikap toleransi dalam diri, terutama menghadapi ketimpangan sosial, adalah seperti meningkatkan rasa kepedulian terhadap orang-orang, terutama yang berada di lingkungan sekitar kita, serta meningkatkan rasa simpati dan empati dalam diri kita. Yang ketiga, sikap empati sosial. Melalui pelibatan empati dalam mendorong rasa peduli terhadap kelompok masyarakat yang mengalami ketimpangan sosial. Yang keempat, sikap filantropi sosial. Filantropi sosial merupakan kegiatan yang menunjukkan kemurahan hati atau kedermawanan terhadap orang atau kelompok lain. Nah, itu dia penjelasan mengenai ketimpangan sosial, mulai dari pengertian, faktor, bentuk, dampak, dan sikap kritis dalam menghadapi ketimpangan sosial. Sampai sini video pembelajaran aku yang pertama. Bye. Assalamualaikum. Jangan lupa like ya.